Oke, halo kembali lagi bersama saya Niko. Di video ini kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan DAPC atau Daily Average Post Count. Jadi sebetulnya DAPC itu adalah bicara tentang seberapa banyak gitu ya rata-rata pertumbuhan atau penambahan post di hashtag tertentu. Jadi kalau misalnya Anda lihat kan yang biasanya kalau kita search di Instagram, kalau misalnya kita mereset hashtag tertentu, biasanya cuma muncul jumlah total post gitu ya. Tapi kita nggak tahu gitu ya seberapa aktif atau jangan-jangan hashtag tersebut walaupun punya jumlah post yang besar, tapi ternyata mungkin mati gitu ya. Artinya nggak ada orang yang muncul di sana. Jadi fungsi di APC adalah untuk mengetahui itu. Dan sayangnya tapi ya, untuk mencari tahu secara manual itu susah sekali, makanya kita menggunakan tools. Tools yang saya pakai adalah namanya Flick. Jadi Anda bisa buka di browser ya, Anda bisa ketik go.nicojunius.com garis miring Flick. Jadi adalah link afiliasi yang dari saya gitu ya. Jadi kalau memang Anda mau berlangganan boleh pakai link afiliasi saya, biasanya dapat komisi dan mungkin lebih sering banyak eksplorasi dengan tools-tools berbayar lainnya. Jadi ya untuk mensupport saya aja sebetulnya. Dan apakah ini wajib? Sebetulnya enggak. Jadi tergantung dari Anda. Kalau memang Anda pengen serius untuk mendalami tentang analitik atau analisa dari Instagram gitu ya, maka salah satu tools Flick ini buat saya sangat saya rekomendasikan gitu ya. Nah, jadi caranya mudah ya. Jadi Anda tinggal, oh sorry, kalau mungkin Anda bertanya harganya berapa, harganya itu karena jatuhnya di euro ya, itu sekitar pilihnya yang growth. Jadi kenapa yang growth? Karena kita butuh yang ini ya, advance hashtag metric. Jadi kalau yang paket light dan starter itu nggak ada, makanya pilih yang minimal yang growth. Nah, 15 euro itu kalau uang Indonesia sekitar 270 ribu rupiah setiap bulan. Jadi artinya sehari nggak sampai 10 ribu rupiah. Jadi kalau misalnya Anda seriusin belajar tentang Instagram gitu ya, Anda mulai belajar cara menghasilkan uang Instagram juga, walaupun Anda nggak punya produk sekarang gitu ya, kita di akhir dari kelas ini juga kita belajar gimana cara Anda bisa menghasilkan uang dari Instagram gitu ya. Dan kalau Anda mendapatkan uang, saran saya Anda mulai banyak coba menggunakan atau belajar tentang Flick, karena menurut saya ini sangat bagus sekali gitu ya untuk mengukur banyak sekali hal gitu ya. Jadi cuma karena kita bicara tentang DAPC, sekarang saya akan bahas tentang DAPC dulu, tapi nanti ada sesi-sesi yang lain gitu ya, di mana saya akan bahas tentang analitiknya. Jadi menurut saya keren banget tools ini gitu ya, walaupun memang berbayar. Jadi saya memang nggak akan merekomendasikan banyak tools yang memang menurut saya nggak terlalu kepake gitu ya, tapi Flick ini memang salah satu yang saya rekomendasikan. So, caranya Anda mudah ya, tinggal klik trial, kemudian di sini Anda dapat trial 7 hari gitu ya. Jadi Anda bisa ngisi namanya dan lain-lain. Kemudian nanti Anda akan diminta masukkan kartu kredit ya. Kayaknya cuma bisa kartu kredit, saya nggak tahu PayPal bisa apa enggak. Kalau misalnya kartu kredit Anda nggak punya, saran saya Anda bisa pakai kartu Mandiri, debit ya, yang ada visanya. Kemudian, tapi kalau misalnya nggak bisa, Anda bisa minta telepon ke banknya, kemudian minta bukain untuk transaksi online gitu ya. Biasanya karena di lock gitu ya, butuh ditelepon untuk minta bukain. Jadi sekitar 270 ribu setiap bulan gitu ya. Tapi kalau trial kan Anda nggak perlu bayar, jadi 7 hari Anda coba. Kalau misalnya nggak cocok atau misalnya Anda merasa ya mungkin belum dulu, saran saya ya nggak apa-apa gitu ya. Anda tinggal cancel, Anda nggak bayar seperti itu. Jadi 7 hari batasnya. Jadi 7 hari Anda boleh coba toolsnya gratis gitu ya. Saya akan balik. Jadi ini 7 hari trial ya yang bisa Anda pakai. Saran saya kalau bisa trial aja. Anda bisa ngeriset hashtag dulu, kumpulin beberapa grup hashtag, kemudian Anda batalin subscription-nya seperti itu ya. So kurang lebih cara daftar saya yakin mungkin Anda nggak akan punya kendala gitu ya, tinggal ikutin sesuai dengan instruksinya aja, masukin email, nama, masukin kartu pembayaran dan lain-lain ya. Jadi saya nggak akan terlalu berlama-lama untuk buat account, saya akan langsung pindah ke account Flick saya gitu ya. Jadi tampilan konflik saat Anda sudah selesai integrasi, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, feature yang akan kita gunakan pertama adalah feature find hashtag gitu ya. Find hashtag ini Anda bisa masukkan hashtag apa yang ingin Anda research. Misalnya gitu ya, kita ketik bisnis, jadi saya akan meriset hashtag bisnis. Nah, hashtag bisnis saya search, Anda pastikan memilih dari table view gitu ya. Biasanya sih
Pertama saya akan lihat group view. Group view ini untuk memperlihatkan saat saya ketik hashtag bisnis gitu ya, maka Flick akan merekomendasikan ada sekitar 40 hashtag gitu ya. Baik itu dikategorikan low competition, jadi yang kompetisinya rendah gitu ya. Kemudian ada yang medium competition, kompetisinya dirasa cukup menengah gitu ya. Kemudian ada yang high competition. Nah, kalau account Anda masih baru, maka kita cuma bermain di low competition dan medium competition. Kalau misalnya account Anda udah di atas 10.000, 20.000 dan lain-lain, Anda boleh bermain di high competition. Jadi hashtag gitu ya tidak boleh terlalu besar, karena kalau terlalu besar biasanya Anda nggak akan muncul dan nggak dapat impresi. Jadi percuma Anda pakai hashtag. Jadi mending Anda pakai hashtag kecil tapi tetap dapat impresi walaupun kecil gitu ya, dibandingkan Anda pakai hashtag besar tapi nggak dapat impresi sama sekali, ya kan percuma capek-capekin Anda. Makanya bisa ngeriset pakai ini ya. Nah, tetapi kalau misalnya Anda sudah lihat bahwa oh ada yang high, kemudian medium dan lain, saya biasanya akan pilih select yang low dan medium gitu ya. Kemudian kita akan pindah ke table view, jadi tampilan table. Nah, di table view saya bisa melihat mana yang saya centang tadi ya. Jadi biasanya kalau yang tidak saya centangkan yang high. Jadi high kita akan abaikan. Jadi yang besar-besar yang tidak dicentang kita akan abaikan gitu ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini ada bisnis karyawan, nah Anda bisa melihat di sini ada namanya DAPC gitu ya, DAPC. Sorry, saya akan jelaskan satu-satu. Di Flick gitu ya, dia menampilkan beberapa kolom yaitu competition score. Jadi ya berapa banyak orang yang berkompetisi di spesifik hashtag tertentu yang kita pilih gitu ya. Kemudian potential reach ini adalah Flick melihat kira-kira seberapa banyak gitu ya reach yang bisa dijangkau dari hashtag tersebut. Jadi apakah lumayan besar misalnya enggak gitu ya. Kemudian ada disebut dengan DAPC. Jadi DAPC ini adalah rata-rata postingan per hari pada hashtag tersebut gitu ya. Jadi kalau Anda lihat menurut saya DAPC adalah bagian yang lumayan penting gitu ya, karena kita juga perlu memastikan DAPC ini dengan average likes dan average comment gitu ya. Kenapa? Karena saat Anda melihat kalau misalnya ada rata-rata like dan kemudian ada rata-rata comment, artinya hashtag tersebut ada yang ada peminatnya atau ada yang searching gitu ya. Artinya misalnya nih sekarang misalnya Anda bisa lihat di sini ya postingan. Kita akan langsung bahas saja. Misalnya kayak Anda lihat nih hashtag bisnis 2020 yang nge-like gitu ya, yang posting rata-rata sehari itu satu. Jadi dikit sekali yang posting, cuma ada satu orang setiap hari. Nah, rata-rata like-nya 5.600. Kemudian post yang udah dibuat 27.000. Makanya kompetisinya rendah sekali. Potensialnya besar. Maka ini adalah hashtag yang wajib atau bisa kita gunakan. Kenapa? Karena kompetisinya rendah satu. Kedua, reach-nya lumayan bagus. Yang sebagus, nggak besar sekali tapi lumayan gitu ya. Kita bisa gunakan ini karena ada yang komen juga. Nah, kadang-kala gitu ya Anda bisa melihat, nah seperti ini. Kadang-kala Anda bisa ketemu konten kayak gini ya, hashtag bisnis dari rumah, secara di APC bagus gitu ya. Di APC bagus artinya 456 gitu ya kalau kalau kita bagi ya. 456 kita bagi 12 jam, maka 1 jam ada sekitar 38 konten. Jadi per 2 menit ada satu konten gitu ya. Ada satu orang yang post dengan hashtag bisnis dari rumah gitu ya kalau 456. Nah, tapi Anda coba perhatikan like-nya sedikit sekali, cuma 179 dan yang komen 9. Artinya hashtag bisnis dari rumah ini adalah hashtag yang ada posting gitu ya, tetapi dikit yang cari. Jadi itu yang boleh yang kita dapatin dari data ini. Seperti ini juga nih. Kayak muda gitu ya. Secara di APC nggak ada gitu yang belum ada data. Rata-rata like-nya 600 tapi yang komen 9. Artinya hashtag tersebut tidak kurang direkomendasikan gitu ya. Jadi yang Anda harus cari adalah yang rata-rata like-nya tinggi dan kemudian rata-rata komentarnya tinggi, terutama komentar lah gitu ya. Kalau Anda bisa lihat semakin besar komentarnya, artinya di hashtag tersebut itu aktif sekali. Nah, kita mau nongkrong atau lebih fokus dengan konten yang satu di APC-nya tidak terlalu besar. Nah, coba kita lihat. Ini ada di APC 3.900. Oke, satu hari ya. Jadi kalau kita lihat 3.900, ini saya nggak tahu pasnya berapa, kita bagi 12, maka 1 jam ada 325 konten. 325 kalau kita bagi 60 menit, gitu ya, maka dalam setiap 1 menit selalu ada 5 postingan, 5,5. Jadi hampir ya
ya katakan 5 ya, 5 postingan setiap menit. Jadi kebayang, kalau setiap menit ada 5 post baru, menit berikutnya 5 post baru. Jadi nggak mungkin Anda terutama ya, akun yang masih baru, bermain di hashtag yang terlalu besar gitu ya, karena saat Anda posting akan cepat sekali tenggelam. Walaupun mungkin menurut Anda likes-nya lumayan besar nih Mas, misal gitu ya, atau misalnya komennya lumayan nih gitu ya. Tapi saran saya carilah di edisi yang tidak terlalu besar, kemudian average like, rata-rata like-nya lumayan bagus, dan average komennya bagus. Itu menunjukkan bahwa hashtag tersebut aktif gitu ya, itu yang paling penting. Nah, kalau lihat di sini ada bisnis karyawan, itu average like tinggi ya, 12.000, kemudian average komennya tinggi juga. Anda lihat bisnis santai gitu ya, secara average like tinggi, tapi secara average komen kecil. Jadi ini mungkin yang berinteraksi nggak terlalu banyak gitu ya. Saran saya sih kita mencari yang average komennya tinggi. Nah, tapi kayak gini ada ya, average komennya tinggi 247, tapi di APC-nya 5.800, lebih parah lagi ya, 5.800 kalau kita bagi 12, 483 kita bagi 60. Berarti 1 menit ada 8 konten. Ini lebih parah lagi ya. Jadi ini kenapa Anda nggak boleh bermain di hashtag bisnis online. Kenapa? Karena saat Anda posting pasti cepet banget tenggelamnya. Jadi rugi besar gitu ya. Jadi jangan gunakan hashtag seperti ini. Kayak gini oke, ilmu bisnis ya. Jadi 191 yang komen 114. Kemudian bisnis parfum. Kalau misalnya konten Anda ada parfumnya, mungkin Anda bisa pakai ya hashtag bisnis parfum, kemudian average komennya juga bagus. Kemudian bisnis milenial 241 nih juga oke, average komen juga oke, bisnis all shop ini oke gitu ya, average like juga oke gitu ya. Bisnis pelajar ya. Nah, ini juga terlalu banyak ya, 1.500, ini besar sekali. Berapa yang ideal? Saran saya sih cari yang di bawah 800 gitu ya. Karena kalau 800, coba saya bagi ya, 800 kita bagi 12 jam, maka ada 66 konten, kita bagi 60 menit ya, berarti per menit ada satu. Jadi setiap menit ada satu, setiap menit ada satu. Jadi itu kalau misalnya average, maksudnya di APC-nya 800. Jadi itu udah maksimum. Kalau bisa cari yang di bawah 800. Artinya kalau di bawah 100 kan, di bawah 800, kemungkinan Anda muncul di pencarian itu bisa lebih tinggi gitu ya. Tapi ingat, balik lagi ya, harus juga mengkonfirmasi dengan average like dan average komennya. Karena kalau Anda nggak pakai itu ya percuma, sayang ya. Kemudian kita lihat awal gini, agen kuota ini 600 nih oke juga, average like-nya bagus, tapi komennya agak rendah gitu ya. Kemudian mana? Nah ini juga oke ya. Habis mahasiswa ini juga besar ya, 1.100, yang 1.100 tuh besar juga ya. Jadi artinya ya mungkin setiap menit hampir ada satu atau dua ya. Walaupun ya average line-nya lumayan tinggi gitu ya, komennya tapi nggak terlalu tinggi juga gitu ya. Nah jadi seperti ini kita ngumpulin misalnya kayak gini ya, oh ini saya mau pakai, saya pakai, misalnya 1.100 misalnya saya nggak pakai, saya buang. Kemudian mana lagi? Ini oke misalnya ya. Nah ini 3.900 kita pasti buang ya, buang, ini 1.400 buang, 900 ya mungkin di atas 800 sedikit, oke. Kita punya hashtag berapa? 32 hashtag ya, karena kita idealnya mencari sekitar 25, maka akan kita kurangin. Nah, apa yang kita kurangin? Yang kita kurangin yang terlalu rendah misalnya secara komen ya. Kayak gini kan pengirit BBM tuh yang komen cuma 5, nggak worth it ya. 9 juga nggak worth it. Ini nggak worth it. Jafra juga nggak worth it. Beli-beli nggak worth it. Bisnis cerdas. Ini berapa udah? 27 hashtag. Kita lanjutin lagi ya. Kemudian ini apa nih? Bisnis cerdas 25 nih sebetulnya masih oke ya. Kita lihat lagi. Nah, kalau misalnya Anda sudah melihat bahwa secara di APC udah lolos semuanya, secara average like oke, average comment juga oke, hal selanjutnya saya biasanya akan mencari yang branded hashtag. Branded hashtag itu seperti ini, kayak bisnis Oriflame. Ini kan branded ya. Nah, ini nggak relevan sama kita, nggak umum artinya. Maka saya akan hapus. Kemudian saya nggak tahu ini bisnis semua kalangan nih umum ya. Umum. Jadi nggak ada brand. Sorry, nggak ada brand nggak sih? Nggak ada ya. Oke, karena nggak ada brand, bisnis parfum misalnya menurut saya ini nggak relevan sama saya, maka saya hapus. Kemudian apa? Bisnis karyawan dan lain-lain. Agen kuota, misalnya saya nggak agen kuota, saya akan hapus juga. Kemudian Anda bisa lihat, oke, modal kecil dan lain-lain. Nah, saat ini sudah oke semua menurut Anda, maka yang Anda lakukan adalah Anda klik select hashtag. Kemudian Anda bisa add collection gitu ya.
new collection, saya biasanya pakai hashtag bisnis. Karena kita search berdasarkan bisnis. Jadi kita search berdasarkan hashtag bisnis, kita buat collection bisnis, kita create collect. Kemudian Anda bisa juga klik copy board. Copy board saat Anda masukkan ke vlog, gitu ya, vlog app. Saat Anda nanti posting, Anda bisa pakai vlog gitu ya. Nah, ini otomatis sudah langsung semuanya hashtagnya ada. Nah, ini 24 hashtag yang kita gunakan. Jadi sesuai sama ini ya, 24 hashtag. Jadi seperti itu cara nge-reset hashtag. Jadi yang Anda lakukan adalah Anda coba pikirin konten Anda nanti yang Anda mau buat apa, karena Anda sudah juga, pasti Anda sudah buat planning konten gitu ya. Saat Anda sudah buat planning konten, selanjutnya adalah Anda mereset hashtagnya. Nah, caranya adalah nge-reset hashtag, boleh 25, boleh 24. Saran saya jangan mentokin 30, karena sepengalaman saya coba mentokin 30, hasilnya nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi Anda bisa cari lagi, misalnya selain bisnis, Anda bisa cari lagi tips bisnis mungkin. Saya nggak tahu ya. Kita coba search saja. Nah, kalau misalnya Anda mau search lagi, maka Anda perlu clear selection gitu ya, biar hilang. Kemudian baru Anda ulangin dari awal. Nah, caranya gimana? Sama, mulai dari group view lagi. Yang saya centang adalah yang low dan medium aja ya. Yang high saya nggak main dulu. Karena kalau saya mungkin masih kecil, misalnya gitu ya. Kalau sudah dicentang semuanya, kemudian kita akan urutin berdasarkan di APC dulu. Di APC-nya, wah ini tinggi sekali ya. Nah, yang di APC-nya terlalu tinggi, kita langsung buang gitu ya. Kalau udah di APC terlalu tinggi buang, kita akan urutkan berdasar like. Nah, ini like-nya 23.000 ya. Wah, ini gila sekali ya, 23.000. Average comment-nya 218. Nah, ini gold banget ya. Ini bagus banget hashtag-nya. Karena satu, yang posting dikit, kemudian yang like banyak. Tapi yang like banyak ini bisa jadi juga konten, maksudnya akun besar sekali ya. Tapi nggak apa-apa sih, ikutin aja. Ini layak dipakai ya. Kayak gini di EPC 14 itu secara kompetisi rendah, secara potensial reach besar. Jadi sangat bagus juga. Kemudian sukses bisnis, ini oke, ini nggak oke ya. Ini oke, oke juga ya. Oke, tapi banyak yang masih 37, maka kita akan buang yang NA gini, pokoknya kita buang ya. Kenapa? Karena yang NA ini kan nggak ada data. Artinya nggak ada yang mencari, nggak ada yang posting. Jadi ya percuma ya ada posting seperti itu. Oke, kita buang semua. Ini juga terlalu kecil ya, 7 dan 5. 7 dan 100-an. Mungkin terlalu sedikit. Nah, ketemunya cuma 17 hashtag kan. Kalau udah ketemu 17 hashtag, kita audit lagi, lihat mana ada yang branded apa enggak. Bong Chandra, ini branded ya. Anda boleh pakai, boleh enggak, tapi bebas. Misalnya Anda mau pakai, nggak apa-apa. Saya akan klik hashtag, kemudian saya add collection lagi. Ini adalah hashtag, tips bisnis. Kemudian saya akan klik create. Nah, saya dapat lagi grup hashtag kedua, yaitu seputar tips bisnis. Jadi ini adalah hashtag yang bisa Anda gunakan. Nah, Anda bisa menambahkan juga hashtag brand seperti saya tuh hashtag by Nico Juice. Itu boleh Anda lakukan juga. Jadi dengan vlog sebetulnya itu akan mempermudah kita untuk melihat mana hashtag yang hidup gitu ya, mana hashtag yang tidak, mana hashtag yang harus kita hindarin. Dan satu lagi, apa yang saya suka dari Flick adalah dia secara otomatis menghilangkan gitu ya hashtag-hashtag yang di-ban. Nah, hashtag-hashtag yang di-ban itu kalau Anda pakai, kalau misalnya Anda nggak tahu, biasanya adalah Anda akan kena namanya shadow ban. Berarti Anda nggak dapat impresi sama sekali. Nah, shadow ban itu ada banyak sekali hashtag gitu ya, saya nggak bisa sebutin. Tapi biasanya saat Anda search hashtagnya, itu nggak ada postingan apapun muncul walaupun postnya ada. Misalnya kayak gini ya, postnya ada 12.000, tetapi saat Anda masuk ke, Nah, saat Anda cek postingannya gitu ya, kayak gini Anda bisa cek preview gitu ya. Itu tidak ada postingan gitu ya. Saya nggak tahu, misalnya kita coba banned hashtag, ada nggak? Misalnya Corvigal, misalnya ya. Ini kan yang ada list banned hashtag, misal, ini saya contoh aja ya. Kita search Corvigal, nah ini ada 1 juta post gitu ya. Nah, ini adalah jenis hashtag yang kayak gini ya, tidak ada icon, kemudian seperti ini yang disebut dengan banned hashtag gitu ya. Jadi hati-hati dengan banyak hashtag gitu ya. Saya juga nggak tahu hashtag apa aja yang ada di banned gitu ya. Jadi yang tahu kan tools gitu ya, karena tools kan menggunakan algoritma
saat dia search hashtag tertentu kemudian tidak ada post yang muncul, maka akan otomatis di-tag sebagai banned hashtag dan tidak akan muncul di rekomendasi dari Flick seperti itu. Jadi seperti itu ya cara menggunakan. Itu kenapa saya bilang Flick ini sangat layak sekali untuk Anda investasikan kalau memang Anda memang serius untuk membangun akun Instagram. Toh juga nggak terlalu mahal banget ya, sekitar 270.000, katakan 300.000 lah sebulan. Anda cuma perlu nabung sekitar 10.000 sehari. Artinya Anda perlu berhemat 10.000 setiap hari untuk investasi ke bisnis Anda. Menurut saya itu adalah salah satu investasi yang ya nggak mahal banget kan gitu ya. So kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan tentang cara meriset di APC gitu ya. Di APC itu sekali lagi sangat penting. Kemudian selain di APC Anda juga harus melihat ada nggak hidup nggak hashtag tersebut. Karena kalau misalnya Anda pakai hashtag ternyata yang tidak hidup kan ya percuma. Makanya penting ya untuk belajar untuk ngecek yang namanya di APC, kemudian seperti apa competition-nya, kemudian seperti apa average like dan komen yang terjadi. Saya jujur jarang lihat Postmate karena ini ya cuman buat angka aja. Saya biasanya lebih suka melihat average like, average comment, dan di APC-nya. So, kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan seputar di APC gitu ya. Semoga Anda bisa dapat sedikit pencerahan gitu ya. Dan kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya.